seluruh pendeta dan juga Parhalado HKBP Seresot Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita memulai acara ibadah kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 361 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus,
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah di salib, darahnya
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi perlindungan dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus menghiburku, hatiku senang, kan mati derita penuh, tetap aku yakin kepada Tuhan, dihiburnya terus jiwaku. Bahagia jiwaku, dihiburnya terus jiwaku. Marilah kita membaca firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang menjadi epistel yang tertulis di Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun palam dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta melakukannya. Amin. Aku selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkan-Mu, Yesus Tuhan penebus.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku.
Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita mempunyai pergumulan yang panjang di dalam hidup kita. Mulai dari detik-detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun-tahun hidup kita. Pasti kita mengalami banyak pergumulan. Mulai kita menginjak balita, SD, SMP, SMA, bahkan selanjutnya kita mengalami berganti-ganti hari, berganti-ganti musim, dan berganti-ganti persoalan yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Mulai dari bekerja, memenuhi kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang banyak, dan bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita hari ini untuk mati kita dan masa depan kita. Itulah yang kita nyatakan dengan iman. Semua kita mengalami hidup yang berubah-ubah, gelombang, perjalanan sempit, perjalanan setapak, dan pergumulan yang panjang. Walaupun pergumulan orang tidaklah selalu sama, walaupun kesesakan orang tidaklah selalu sama, tetapi paling tidak kita mengalami pergumulan hidup. Seperti kesaksian yang mau saya katakan, pernah seorang ibu berkata kepada saya, Inang Pendeta, apakah salah kalau saya berdoa memohon kepada Tuhan supaya edaku yang di rumah, supaya dia jangan kembali mengingat, lebih baik dia lupa terhadap. Dan itu doaku selalu kepada Tuhan. Tuhan, buatlah edaku supaya dia tidak ingat apapun. Dia bertanya, apakah kita salah kalau berdoa seperti itu? Jadi saya tanya, kenapa rupanya Inang berdoa seperti itu? Iya Nang, pergumulan edaku ini sangat susah. Sebenarnya tadinya dia seorang kaya. Dia memiliki suami, memiliki 2 orang anak, dan memiliki 1 anak perempuan. Jadi 3 anaknya. Tapi baru saja meninggal suaminya, dalam 1 tahun meninggal anaknya pertama, meninggal anaknya yang kedua, kemudian meninggal borunya. Sekarang dia sebatang kara, dan sekarang dia di rumah kami. Sekarang dia tidak ingat apa-apa. Dia tidak ingat kalau dia pernah bersuami, dia tidak ingat kalau dia pernah memiliki anak, dan dia tidak ingat kalau dia tidak pernah memiliki boru. Karena itulah aku selalu berdoa sama dia, supaya dia lebih baik tidak ingat apapun. Karena apa? Kalau dia mengingat suaminya, anaknya,
pastilah dia hidup dengan menangis sepanjang hidupnya. Jadi lebih susah saya merawat dia kalau menangis. Jadi lebih baiklah dia tidak mengingat apapun. Inilah tentang pergumulan seorang perempuan yang menjadi sebatang kara, yang kaya raya, tetapi memiliki pergumulan yang panjang. Karena itu ketika ditanya, salahkah saya berdoa ketika saya berkata supaya dia tidak diberikan oleh Tuhan ingatan terhadap hidupnya? Kemudian saya katakan, ya sebenarnya kalau sampai kita berdoa supaya orang tidak diberikan ingatan terhadap hidupnya, ya salah lah. Yang boleh kita katakan kepada Tuhan hanyalah seperti doa Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu. Kalau memang ingatannya itu dilupakan karena kehendak Tuhan, ya biarlah hal itu terjadi. Karena itulah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa setiap orang memiliki pergumulan hidup. Dan Raja Daud pun memiliki pergumulan hidup. Inilah situasi yang kita baca di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Karena apa yang kita dengarkan tadi sungguh-sungguh pergumulan yang sangat menyedihkan. Karena itu kita baca mulai dari ayat 10. Aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Kita tidak dapat mengerti atau menceritakan sampai bagaimana yang disebut dengan merana jiwa dan tubuh. Ayat 11 dikatakan, sebab hidupku habis duka dan dalam bertahun-tahun, seumur hidupku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ayat 12, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Ayat 13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang pecah. Ayat 14, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, bermaksud mencabut nyawaku. Kalau kita dengarkan tadi mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 14, apakah memang sungguh sedalam itu kengerian hidup yang dialami oleh Raja Daud? Menurut para teolog, sebenarnya kehidupan Raja Daud tidaklah separah itu. Karena itu pergumulan yang dituliskan oleh pemazmur ini adalah mau menceritakan bukan betapa dalamnya pergumulan Daud itu, tetapi Daud sudah menuliskan bagaimana dalamnya
pergumulan Tuhan Yesus. Karena itu Mazmur ini disebut dengan Mazmur Mesias. Kengerian yang dituliskan di sini adalah kengerian yang dialami oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Orang-orang bermufakat untuk mencelakakan Yesus, bahkan sampai mengambil nyawanya. Maka kengerian-kengerian yang diceritakan, bagaimana dikatakan di sini Yesus sangat sesak, merana jiwa dan tubuhnya, kekuatannya merosot, bahkan dia seperti orang mati. Karena itu, siapa di dunia ini, kalau kita mengingat kisah Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, dikatakan di sana, ketika dia berdoa, maka dia sangat bergumul sampai keringatnya bercucuran darah. Inilah yang menunjukkan bahwa pergumulan yang diceritakan oleh kitab pemazmur di sini mau menyatakan tentang pergumulan hidup Yesus dalam dunia ini. Karena itulah minggu kita pada hari ini Palmarum. Tidak berapa hari lagi setelah minggu Palmarum, maka Yesus sudah mengalami penderitaan itu sampai kepada kematian. Semua bermufakat untuk membunuh dia. Teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan dia, dan tidak satu pun yang menemani dia dalam penderitaan yang sangat menyedihkan itu. Karena itu, jika kita mengalami pergumulan seperti Daud, dan Tuhan kita juga mengalami pergumulan yang sangat berat di dunia ini, apakah yang mau kita lakukan supaya kita keluar dari pergumulan itu? Inilah yang dikatakan oleh pemazmur pada ayat 15 dan 16. Kunci untuk keluar dari pergumulan hanya satu. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkau Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Jika kesusahan dan pergumulan itu datang kepada kita, jawaban untuk keluar dari pergumulan hanya berserah kepada Tuhan saja. Karena itu Daud berserah kepada Tuhan, dan Yesus juga berserah kepada Tuhan, di mana dia berdoa, jauhkanlah cawan ini daripada aku, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Bahkan Yesus pada tingkat penderitaan yang paling menyedihkan itu, dia berkata, Eli Eli lama sabaktani, ya Allahku, ya Allahku. Supaya Tuhan menolong dia, supaya Tuhan senantiasa menjagai dia dalam pergumulan itu dan melepaskan dia dari pergumulan itu. Hanya itulah cara seorang Kristen
untuk keluar dari pergumulannya, yaitu berserah kepada Tuhan. Dan kita pun jika pada masa-masa ini mengalami pergumulan yang panjang di hadapan kita, ingatlah bahwa Yesus mengalami pergumulan itu dan dia terlepas dari pergumulan itu karena Tuhan menolongnya. Daud keluar dari pergumulannya karena Tuhan menolongnya. Dan kita pun keluar dari pergumulan kita karena Tuhan menolong kita. Karena itulah tema minggu pada Palmarum ini berkata, bersukacitalah. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita pada ayat 8 dan ayat 9 tadi. Aku bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Karena itulah firman Tuhan, bersukacitalah, ingatlah bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Memang kami menderita di dunia ini, tetapi penderitaan Tuhan kami jauh lebih besar untuk menyelamatkan kami. Karena itu kami bersyukur bahwa Tuhan kami telah melakukan segala cara bagaimana untuk menyelamatkan kami. Dan kamilah orang-orang yang ditebus dan diselamatkan itu. Karena itulah kami berseru, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Karena itu kami adalah orang-orang yang sudah bersukacita. Karena kami adalah orang yang percaya, yang sudah yakin akan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, atau milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.